Halo guys, pada video kali ini kita akan membahas tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi. Pancasila adalah suatu dasar negara yang lahir berkembang dalam waktu yang sangat panjang. Pancasila bersumber dari adat istiadat, agama, dan cara pandang manusia. Sehingga nilai-nilai dari Pancasila sudah diakui oleh kebenarannya dan diangkat menjadi dasar negara Indonesia. Harus teman-teman ketahui, Jepang menjajah Indonesia kurang lebih 3,5 tahun yang awalnya Jepang membuat kebijakan politik yang dimaksudkan agar bangsa Indonesia termasuk salah satu kekuatan Jepang. Jepang membuat BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 melalui Badan Bentukan Jepang. Inilah para pemimpin Indonesia merancang sebuah dasar negara. Sebagai dasar negara Indonesia muncul dan dalam periode ini pemikiran mengenai Pancasila sebagai besar bersifat ideologis. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagaimana diketahui Soekarno termasuk salah satu seorang perumus Pancasila dan memberi nama Undang-Undang Negara. Kemudian, Pancasila sebagai ideologi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto diletak pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 11 tahun 1978 tentang permasyarakatan P4. Pada masa Soeharto pula, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi seluruh organisasi politik pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Setelah itu, pada masa reformasi masih mengalami pasang surut, yakni enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila bahkan berakhir pada hilangnya kurikulum nasional. Sejalan dengan berjalannya sebuah negara Indonesia, ideologi Pancasila yang terbentuk mengalami ujian dan dinamika dari sebuah sistem politik. Dimulai dengan sistem demokrasi liberal yang dianut pada masa setelah Indonesia merdeka, pembentukan negara serikat sistem liberal pada Undang-Undang Dasar 1945 dan peristiwa G30 SPKI. Kemudian, ada pun beberapa tantangan yang diterima oleh ideologi pada saat ini juga menjadi sangat luas dan beragam, yaitu yang pertama, beragam banyak agama Indonesia yang terkadang menjadi alasan memicu konflik horizontal antar umat agama. Yang kedua, ekonomi yang mulai berpindah dari sistem kekeluargaan, contohnya pasar tradisional, menjadi sistem kapitalisme atau di mana keuntungan merupakan tujuan utama, dan yang terakhir yaitu pan-komunisme, liberalisme, dan terorisme. Dan masih banyak lagi hal dalam kehidupan warga negara Indonesia yang dipengaruhi oleh informasi yang begitu mudah dan cepat tersebut. Adapun beberapa unsur yang mempengaruhi perlawanan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Yang pertama yaitu faktor eksternal, meliputi yang pertama, pertarungan ideologi antar negara-negara adidaya antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara tahun 1945 sampai 1990 yang berakhir bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara adidaya. Yang kedua, menguasai isu-isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi. Dan yang ketiga, asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Dan yang keempat, meningkatkan keburuhan dunia sebagai akibat dari pertambahan penduduk dan kemajuan. Dan yang kelima yaitu ideologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif dan dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan. Kemudian adapun faktor internal meliputi yang pertama, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok dan partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang kedua yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Adapun beberapa cara mengatasi konflik tersebut. Yang pertama yaitu memperkuat persaudaraan sesama suku bangsa Indonesia dengan cara mempererat tali silaturahmi melalui kegiatan kerjasama di segala bidang. Yang kedua, mengikat rasa saling menghargai di kalangan masyarakat Indonesia khususnya dalam menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Yang ketiga, tidak mudah emosi, tidak menyimpan dendam kepada orang lain, bersikap sopan dan santun dalam bertindak dan bertutur kata. Yang keempat, menumbuhkan sikap gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, menerima kenyataan bahwa Indonesia banyak perbedaan-perbedaan dan perbedaan menjadi fitrah bagi masyarakat.
Selain itu, ada pun 3 dimensi hakikat Pancasila. Yang pertama, dimensi realitas, mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakat. Yang kedua, dimensi identitas, mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang terakhir yaitu dimensi fleksibilitas, mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, sampai bertemu di video selanjutnya.